Shalom semuanya, shalom Ibu Heni. Shalom Kak Monica. Apa kabarnya Ibu? Puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan, Ibu Heni aja puji Tuhan luar biasa. Apalagi adik-adik di rumah ya, Iya. semuanya pasti sehat kan Ibu? Pasti. Jadi adik-adik sekalian, tenangkan hati dan pikirannya ya. Kita mau beribadah bersama-sama, kita mau muji memuliakan Tuhan. Kita awali pagi kita dengan sukacita, kita mau katakan bahwa betapa baiknya Tuhan. Iya, betul. Di dalam doa, semua adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa. Kalau pada pagi hari ini kembali Tuhan, kami boleh beribadah meskipun secara online. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih karena Tuhan yang begitu baik. Tuhan sudah memelihara hidup kami hari lepas hari ya Bapa. Pada pagi hari ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kami anak-anak-Mu Bapa boleh bersungguh-sungguh Tuhan waktu kami memuji memuliakan Engkau. Kami boleh mengeluarkan suara kami untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati juga kami anak-anak-Mu Tuhan. Waktu kami mendengarkan cerita firman Tuhan, diberkati guru-guru yang melayani pada pagi hari ini, diberkati ibadah kami ya Bapa, diberkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberkati kehidupan kami semuanya. Kami mau alaskan doa kami, mau serahkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa, ini doa kami, ini syukur kami. Kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Semua adik-adik katakan amin. Ye, puji Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan lebih dari segalanya. Betul ya. Jadi mau langit, mau pelangi, mau dalamnya lautan, lebih tinggi kasih Tuhan ya. Tapi adik-adik ada yang mau kesaksian loh. Siapa ya? Tapi nanti ya kita mau naikkan pujian dulu setinggi-tingginya langit. Ya, kita nyanyi dulu ya. Iya Ibu siap. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan,
adik-adik ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Siapa ya Ibu ya? Siapa ya? Kita saksikan bersama-sama. Ayo kita saksikan bersama-sama. Ya, terima kasih Jesslyn. Nanti adik-adik yang lain jangan lupa ya minggu depan kalau misalnya ada saksian, nanti bisa kirim videonya ke guru-guru sekolah minggu. Nanti kita tayangkan di ibadah sekolah minggu ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan supaya kita terus berjalan sesuai kehendak Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kaki
Baik, adik-adik semuanya, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu Tuhan, kami boleh memuji Engkau, kami boleh meninggikan Engkau melalui pujian kami pada pagi hari ini, dan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman Allah, supaya apa yang kami dengarkan Tuhan, firman Allah yang ditaburkan dalam kehidupan kami dapat berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami menjadi anak-anak yang membawa firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang mau mendengarkan firman Allah, supaya mereka juga bisa mengerti, memahami apa yang Engkau sampaikan lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana kabarnya? Pasti sehat, karena Tuhan yang memberkati, menyertai dalam setiap hari, dalam setiap pekerjaan, aktivitas, dalam setiap langkah kita. Adik-adik semuanya, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yehezkiel pasal 18 ayat 19 sampai 20. Sekali lagi, Yehezkiel pasal 18 ayat 19 sampai 20. Nah, saya akan membacakan firman Tuhan ya. Adik-adik boleh melihat Alkitabnya masing-masing. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa, ia yang harus mati. Anak yang tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya." Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya adik-adik, Kakak Mawar mau cerita satu topik, yaitu aku harus bertanggung jawab. Sekali lagi, aku harus bertanggung jawab. Ya, ada seorang anak SD namanya Andi. Andi ada tugas dari sekolahnya, diberi oleh guru sekolahnya yang harus dikerjakannya di rumah. Nah, tiba-tiba Andi mengeluh, "Aduh, berat sekali sih kamus bahasa Indonesia ini." Terus tiba-tiba ayahnya berkata, "Hati-hati Andi, nanti kamus bahasa Indonesianya jatuh dan menimpa kakimu." Terus katanya, "Iya nih ayah, ini saya mau mencari sebuah kata nih di kamus bahasa Indonesia. Saya mencari kata tanggung jawab." Terus ayahnya berkata, "Ya udah sini ayah bantu." Sebelum ayahnya menghampiri si Andi, tiba-tiba Andi berkata, "Ya, udah ketemu, kata bertanggung jawabnya udah ketemu." Nah, sekarang ayah, arti kata dari bertanggung jawab itu adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Ya, arti dari tanggung jawab itu adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, boleh dipersalahkan, boleh diperkarakan, dan lain sebagainya. Nah, ini ayah, saya sudah mengerti, saya sudah tahu apa artinya kata yang saya cari yang diberikan oleh guru sekolah, yaitu kata tanggung jawab. Artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Nah, adik-adik semuanya, Andi sudah melakukan tanggung jawabnya untuk mencari
kata itu di kamus bahasa Indonesia. Dia udah menyelesaikan tugasnya yang diberikan oleh guru-gurunya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik, Tuhan juga mengingatkan umatnya, yaitu kita adik-adik semuanya yang percaya kepada Tuhan untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi, dikatakan Tuhan kepada Nabi Yehezkiel, dikatakan ayah tidak turut menanggung kesalahan anaknya dan anaknya tidak turut menanggung kesalahan orang tuanya. Kalau misalnya ayahnya melakukan dosa, melakukan kesalahan, berarti dia sendiri yang menanggung akibatnya. Begitu juga anak, kalau misalnya anak melakukan dosa kesalahan, dia juga yang menanggung akibatnya. Nah, adik-adik semuanya, misalnya di sekolah kita diberi tugas. Kemudian kenapa kita diberi tugas? Supaya kita pintar, ya, supaya kita tahu apa yang kita pelajari, supaya apa yang kita pelajari kita bisa pahami. Makanya guru-guru sekolah kasih tugas. Nah, akibat dari kita bertanggung jawab dan mengerjakan tugas itu, kita semakin pintar dan semakin tahu. Kalau kita serahkan tugas kita ke orang tua kita, ke teman kita, ke orang lain, berarti siapa yang pintar? Adik-adik atau orang lain itu yang mengerjakan tugas? Tentu orang yang mengerjakan tugas dan bukan adik-adik. Dan akibatnya adik-adik nanti tidak tahu apa-apa. Sehingga apa yang ditanya oleh guru nanti di sekolah, nah adik-adik tidak tahu. Nah akibatnya apa? Nah adik-adik nanti dihukum. Misalnya seperti kakak dulu waktu ada tugas matematika enggak dikerjakan. Kakak dihukum, disuruh berdiri di tiang bendera dan berdiri di situ dan menghormati bendera sambil angkat satu kaki. Jadi itu hukumannya. Kenapa dihukum? Karena kita tidak melakukan tugas yang diberikan oleh guru kita. Nah, begitu juga adik-adik, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saya dan adik-adik juga, kalau kita melakukan dosa, kata firman Tuhan ini, kalau orang yang melakukan dosa, akibatnya adalah hidupnya mati. Akibatnya dia mati, tidak ada kehidupan kalau kita melakukan dosa. Nah, jangan sesekali melakukan dosa. Kalau kita melakukan dosa, akibatnya kita nanti akan mati. Kita tidak diberkati oleh Tuhan kalau kita terus melakukan dosa. Jadi adik-adik semuanya, kalau misalnya ada teman-teman melakukan kesalahan, misalnya dia suka ganggu temannya, suka pukulin temannya, suka marah-marahin orang tuanya, ingatkan, tidak boleh kalau kita marah-marahin teman kita, apalagi kita marah-marahin orang tua, itu tidak boleh. Karena kalau kita melakukan itu, nanti akibatnya kita tidak diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, akibat orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang melakukan kesalahan itu, akibatnya adalah apa? Akibatnya adalah Tuhan tidak memberkati hidupnya, semakin susah hidupnya. Seperti misalnya kalau di sekolah, dia di sekolah tidak tahu apa-apa karena dia tidak diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau kita misalnya tugas kita di sekolah kita kerjakan, kita selesai, akibatnya kan kita semakin pintar. Kalau misalnya kita takut kepada Tuhan, kemudian melakukan yang benar di hadapan Tuhan, akibatnya apa? Kita akan diberkati Tuhan, diberkati papa mama kita, diberi kesehatan kepada mama papa kita, diberi kesehatan kepada saudara kita semuanya, diberi kesehatan kepada kita juga. Dan Tuhan juga memperlancar kita dalam pendidikan, dalam pertumbuhan jasmani kita. Tuhan memperlancar semua karena kita melakukan yang benar di mata Tuhan. Nah adik-adik semuanya, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Kita harus bertanggung jawab. Kalau kita melakukan kesalahan, kita juga harus bertanggung jawab menerima akibatnya. Kalau kita juga
melakukan yang tidak benar, kita juga harus bertanggung jawab untuk menerima akibatnya. Begitu juga di rumah, kalau misalnya adik-adik dikasih tugas dari sekolah oleh gurunya, kemudian tidak dikerjakan, adik-adik harus siap menerima akibatnya. Akibatnya apa Kak Mawar? Yaitu disuruh berdiri di depan kelas oleh ibu guru, disuruh berdiri di atas kursi. Dulu Kakak Mawar pernah disuruh berdiri di atas meja, malu gak? Malu. Jadi harus kita kerjakan. Nah, kalau misalnya gitu Kak Mawar, kalau misalnya berarti ibu guru itu dong jahat. Tidak, ibu guru tidak jahat atau guru-guru di sekolah tidak jahat. Karena mereka memberi tugas itu supaya kita semakin pintar gitu loh. Kemudian kalau kita dihukum itu, berarti kalau saya dihukum disuruh berdiri, kemudian disuruh berdiri di di depan tiang bendera, berarti guru-guru saya di sekolah jahat Kak Mawar? Tidak. Kenapa itu? Karena supaya kita sadar bahwa yang kita lakukan itu tidak baik. Berarti ada satu kesempatan untuk berubah. Nah, begitu juga kepada Tuhan. Kalau kita ada kesalahan, tiba-tiba kita enggak merasa nyaman, merasa enggak diberkati Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menyadarkan dan bertobat dan berdoa kepada Tuhan. Nah, demikian ada di pembacaan kita pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini dapat berkat, bertumbuh dan berbuah. Oke, ada semuanya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami anak-anakmu sudah diajarkan firman Tuhan supaya kami harus bertanggung jawab. Baik dalam tugas kami di sekolah, baik dalam rumah tangga kami, kepada orang tua kami, tugas-tugas kami di rumah, terlebih kepada Tuhan. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk harus bertanggung jawab supaya kami menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, supaya kami bisa dan mampu melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Anak-anakmu juga yang mendengarkan firman Allah, Engkau berkati mereka semuanya Tuhan. Biar firman Tuhan yang mereka dengar pada pagi hari ini tidak lewat begitu saja, namun berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada ibu-ibu. Oke adik-adik, diberkati firman Tuhan. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Luar biasa firman luar biasa. Tuhan yang sudah kita dengar pagi ini. Biar anak-anak boleh melakukannya. Anak-anak juga belajar bertanggung jawab. Betul, harus belajar bertanggung jawab ya. Ada pengumuman gak Ibu hari ini? Ada. Pengumumannya yaitu bagi anak-anak yang mau memberi persembahan, silahkan diberikan melalui orang tuanya, nanti dikasih ke guru-guru sekolah minggu ataupun kepada bendahara sekolah minggu yaitu Ibu Eli ya. Kemudian bagi adik-adik yang mau memberi persembahan pujian ataupun bakat apapun juga, silahkan di video, nanti videonya dikirim ke guru-guru, nanti kita tayangkan seperti tadi Jesslyn ya. Oke, harus ya kalau mau persembahan pujian, mau puisi atau apapun itu silahkan ya. Jangan cuma Jesslyn ya, Iya. kita harapkan adik-adik yang lain juga ikut mengirim video-videonya. Oke, biar kita sama-sama aktif memuji Tuhan. Hari ini kita mau akhiri ibadah kita mau mengakhiri setiap kegiatan kita, biarlah Tuhan sertai hari kita mau naikkan pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
sekolah minggu pada pagi hari ini, kita semua akan berdoa kembali kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, di akhir ibadah kami pada pagi hari ini, kami kembali bersyukur, kami kembali berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, anak-anak sekolah minggumu, untuk kami boleh belajar bertanggung jawab dengan apa yang kami lakukan Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh memuliakan Engkau, kami boleh meninggikan nama Engkau. Diberkati anak-anak-Mu Tuhan di dalam studi mereka. Tuhan juga memimpin, Tuhan memberkati walaupun mereka belajar secara online ya Bapa. Tetapi kiranya Tuhan, Roh-Mu Bapa memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka juga boleh bersemangat Tuhan meskipun mereka belajar di rumah. Berikan hikmat kepandaian kepada anak-anak-Mu Tuhan. Diberikan kesehatan, diberikan kesetiaan Tuhan untuk setia tetap mengikuti Engkau Bapa. Kami menyerahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu Bapa. Kau memberkati mereka hari lepas hari Tuhan. Kau juga akan memberkati Tuhan ibadah-ibadah sekolah minggu selanjutnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati. Kami akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat yang sudah Engkau berikan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua adik-adik katakan amin. Oke, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.